panik saat uang menipis, marah saat tagihan datang bertubi-tubi, takut memikirkan masa depan yang belum pasti. Semua itu manusiawi, tapi ada cara yang lebih bijak untuk menghadapinya tanpa panik, tanpa drama. Dari filosofi tua yang masih relevan sampai hari ini, Stoicisme. Di video ini kita bahas 7 jalan stoik menghadapi krisis keuangan. Bukan sekadar tips finansial, tapi cara berpikir dan hidup yang bisa menenangkan jiwa. 1. Kendalikan yang bisa kamu kendalikan. Hal-hal di luar kendali kita tidak pantas mencuri ketenangan dalam diri kita. Ketika dompet mulai kosong, yang pertama kali menyerang bukan cuma tagihan, tapi juga panik. Pikiran langsung berlarian kemana-mana. Gimana bayar kos, gimana makan bulan depan, gimana masa depan. Dalam stoicisme, ini momen penting. Apa yang sebenarnya masih bisa kamu kendalikan? Kamu tidak bisa kendalikan harga barang naik, kebijakan kantor, pandangan orang, tapi kamu bisa kendalikan pengeluaranmu hari ini, cara kamu merespons rasa cemas. Tindakan pertama yang bisa kamu ambil, contoh tindakan kecil, buka catatan, tulis semua pemasukan dan pengeluaran. Lihat mana yang bisa dipotong, mana yang bisa diprioritaskan. 2. Bersahabat dengan ketakutan finansial. Kita lebih sering menderita dalam imajinasi daripada dalam kenyataan. Seneca. Pernah nggak kamu dihantui ketakutan? Gimana kalau nanti aku nggak punya uang sama sekali? Bayangan itu lebih menyakitkan dari kenyataannya sendiri. Dan Stoik mengajarkan, jangan lari dari ketakutan itu. Tatap dia, akrabi dia. Seneca melakukan latihan yang disebut premeditatio malorum, membayangkan skenario terburuk. Bukan untuk bikin dirinya stres, tapi justru untuk bikin dirinya kebal. Dia membayangkan tidur di lantai, makan roti basi, memakai baju paling sederhana. Dan setelah semua itu, dia berkata, kalau ini yang paling buruk, ternyata aku masih bisa hidup. Kamu bisa coba latihan ini. Bayangkan kalau benar-benar kehilangan semuanya dan tanyakan ke diri sendiri, apa aku masih bisa tetap manusia yang utuh? Kamu akan terkejut melihat betapa kuatnya dirimu. 3. Jangan terikat pada gaya hidup. Kemewahan yang berlebihan hanya akan memperbudak kita. Krisis finansial seringkali menyakitkan bukan karena kita kekurangan, tapi karena kita kehilangan gaya hidup yang sudah terbiasa. Dan ketika semua itu harus dilepas, rasa kehilangan itu bisa menyiksa. Tapi para stoik bilang, kamu gak kehilangan apapun yang benar-benar penting. Mereka percaya, jika kamu tidak bergantung pada sesuatu, maka kamu tidak akan kehilangan apa-apa. Latihan stoik di sini sederhana. Coba hidup beberapa hari hanya dengan hal-hal paling dasar. Makan sederhana, tanpa hiburan, hanya refleksi. Kalau kamu bisa tetap tenang dan utuh dalam kondisi itu adalah kemenangan yang tidak bisa dibeli dengan uang. 4. Latihan hidup sederhana. Marcus Aurelius adalah kaisar Romawi, tapi dia hidup sangat sederhana. Kenapa? Karena kemewahan bukan tujuan hidupnya. Dia sadar, semakin sederhana kamu hidup, semakin sedikit yang bisa diambil darimu. Mulailah dengan hal kecil. Masak makanan sendiri, batasi belanja impulsif, fokus pada kebutuhan, bukan keinginan. Hidup sederhana bukan berarti hidup kekurangan. Justru di situ kamu akan belajar. Apa yang cukup sebenarnya sudah lebih dari cukup. 5. Bersyukur di tengah kesulitan sulit. Bersyukur saat uang gak ada, ya. Tapi justru saat itulah latihan bersyukur paling bermakna. Coba lihat sekeliling. Kamu masih bisa menonton video ini. Kamu masih bernapas, masih punya akal sehat, mungkin keluarga yang mendukung. Epictetus bilang, dia yang bijak tidak bersedih karena apa yang tidak dia punya, tapi bersyukur atas apa yang dia punya. Bersyukur bikin kita sadar, masalah keuangan bukan akhir dari segalanya, dan masih ada banyak hal yang gak bisa dibeli uang, tapi sangat berharga. 6. Lihat krisis sebagai guru dalam stoicisme. Semua kesulitan adalah latihan karakter. Uangmu habis, mungkin ini saatnya belajar disiplin. Gagal usaha, saatnya belajar rendah hati. Tertipu orang, saatnya belajar maafkan dan move on. Marcus Aurelius menulis dalam Meditations,
halangan di jalan menjadi jalan. Jadi, bukannya lari dari masalah, stoicisme ngajak kita buat menatapnya langsung. Karena di balik setiap krisis, selalu ada potensi pertumbuhan. Kalau kamu mau melihatnya. Lakukan sesuatu, walau kecil terakhir dan paling penting, bertindak. Jangan cuma merenung, menyesal, atau berandai-andai. Mulailah dari langkah kecil, jual barang yang gak dipakai, cari kerja freelance, catat semua pengeluaranmu minggu ini. Marcus Aurelius bilang, jangan buang waktu lagi memperdebatkan apa itu orang baik, jadilah orang baik. Artinya, jangan cuma pikirin solusi. Sedikit demi sedikit, kamu akan membangun momentum. Dan dari situ, jalan keluar akan mulai kelihatan. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa like dan share ke temanmu yang lagi butuh ketenangan. Subscribe juga biar gak ketinggalan konten tentang filosofi hidup